Kisah ini menceritakan tentang seorang gadis suku Indian bernama Rosa. Tinggal di sebuah desa terpencil pemukiman Chili, gadis remaja berumur 13 tahun yang sama sekali belum pernah merasakan duduk di bangku sekolah. Di usianya yang masih belia, Rosa justru bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah keluarga berkebangsaan Jerman milik Tuan Stefan, di mana Tuan Stefan memiliki seorang istri dan 2 anak laki-laki dan juga memiliki sebuah usaha peternakan domba. Di pagi itu Rosa melangkahkan kakinya menuju ke rumah Tuan Stefan, melewati 2 ekor anjing galak milik sang majikan, lalu menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga tersebut. Guten Morgen, Rosa. Guten Morgen, Agnes. Setelah menyiapkan sarapan, Rosa kembali ke belakang untuk ikut berdoa bersama-sama. Tak lama kemudian, Rosa mendengar sesuatu dari arah peternakan, memancing keingintahuannya yang saat itu juga segera berlari keluar rumah. Namun betapa kagetnya Rosa ketika menyaksikan semua domba milik Tuan Stefan mati tergeletak di padang rerumputan tanpa tahu penyebab kenapa dan bagaimana itu bisa terjadi. Saat mendekati bangkai-bangkai domba itu, Rosa mendapati tali simpul yang melingkar di setiap leher hewan-hewan tersebut. Tak berapa lama ayah Rosa datang ke peternakan. Stefan menunjukkan tali simpul yang secara langsung ia mencurigai ayah Rosa karena ia yakin bahwa tali itu adalah milik dari suku Indian. Namun ayah Rosa mengaku tidak tahu tentang hal itu, dan tiba-tiba Tuan Stefan menyeret Rosa, menekan kepalanya ke salah satu bangkai dombanya. Melihat putrinya diperlakukan secara tidak manusiawi, sang ayah mengamuk mendorong Stefan, lalu menyuruh Rosa untuk segera pulang. Tak terima, sang ayah keluarkan pisau berjalan mengikuti Stefan. Stefan melepaskan kedua anjingnya yang langsung menyerang ayah Rosa secara brutal. Kebiadaban Tuan Stefan bukan kali pertama terjadi. Ia sudah sering memperlakukan warga suku Indian dengan cara tidak manusiawi, sehingga ia dengan sengaja menahan Rosa agar menyaksikan kematian ayahnya. Rosa meratapi kematian sang ayah seorang diri, menangis sepanjang hari tanpa henti ketika mulai menyadari bahwa mulai saat ini ia harus bertahan hidup sebatang kara dikarenakan ibunya pun telah lama meninggal dunia. Di keesokan harinya Rosa menancapkan salib di kuburan sang ayah. Tak lama keluarga Stefan datang, di mana istrinya mencabut salib tersebut dikarenakan ayah Rosa bukan beragama Kristen. Perlakuan istri Stefan tentu saja membuat Rosa semakin bertambah sakit hati. Dengan kesal ia merebut kembali salib tersebut, lalu segera pergi menyimpan dendam terhadap keluarga Stefan. Tanpa terasa malam pun tiba. Rosa memutuskan bermalam di hutan dan menyalakan api unggun. Lalu tiba-tiba seekor burung mendekatinya hingga mereka pun saling menatap satu sama lain. Di keesokan paginya, Rosa melanjutkan perjalanan meninggalkan desa, di mana ia ingin meminta keadilan atas kematian ayahnya kepada wali kota. Namun sayangnya sang wali kota tidak mau berurusan dengan keluarga pendatang asal Jerman tersebut. Ia menolak mentah-mentah tidak ingin membantu, bahkan dengan teganya ia justru mengatakan bahwa ayah Rosa mati karena digigit anjing dan mana mungkin ia memenjarakan anjing-anjing itu. ¿Me va a ayudar o no? A tu papá lo mató un perro y a los perros no se les mete preso. Ucapan sang wali kota tentu saja membuat Rosa sakit hati. Tanpa sepatah kata ia pergi meninggalkan sang wali kota, lalu mendatangi sebuah gereja berharap di sana ia mendapatkan dukungan dari seorang pastor. Setelah dijamu minuman, sang pastor menyarankan kepada Rosa agar sebaiknya Rosa meminta pertolongan kepada Matteo, seorang warga keturunan Indian yang memiliki kekuatan sihir kuno yang diketahui tinggal di dalam hutan. Tak menunggu waktu lama, Rosa pun pergi ke rumah Matteo.
Rosa Reina. ¿Usted es Mateo Parancan? Setelah mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke sana, Rosa pun diizinkan masuk dan tidur di samping kandang babi. Di keesokan paginya mereka menjaring ikan di laut. Rosa membantu membersihkan ikan, dan di saat itulah Mateo melihat kepiawaian Rosa menggunakan pisau, yang dimana hal itu sangat penting dalam sebuah ritual. Di suatu hari, Rosa membawa Mateo ke pemakaman ayahnya sebagai langkah awal sebelum bertindak lebih jauh. Malam harinya terjadilah sebuah keanehan, di mana Rosa melihat sekelompok burung terbang berputar-putar di dekat pondoknya, yang mana gerak-gerik hewan itu memandu Rosa memasuki hutan. Di sana ada sekelompok orang mengenakan pakaian yang sama berjalan masuk ke dalam hutan itu. Rosa mengikuti mereka dari belakang, namun anehnya gua itu merupakan sebuah jalan buntu, dan orang-orang tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pagi harinya, Rosa yang ternyata masih berada di dekat gua menyaksikan seorang wanita tua tanpa busana berjalan dengan tali simpul panjang yang melingkar di lehernya, sama persis seperti tali yang dilihat oleh Rosa di leher domba milik Tuan Stefan. Di saat itulah Rosa tersadar bahwa kelompok Mateo lah pelaku di balik matinya domba-domba Tuan Stefan, sekaligus secara tidak langsung penyebab kematian ayahnya. Sampai akhirnya saat bertemu Mateo yang sedang menjala ikan, Rosa terlihat begitu sangat marah, meminta pertanggungjawaban Mateo atas kematian ayahnya. Merasa putus asa, Rosa tenggelamkan dirinya ke dalam laut. Beruntung Mateo masih berada di sana dan segera menolong, lalu membaringkan Rosa dikelilingi bangkai burung, yang mana hal itu dipercaya dapat menghilangkan kesedihan Rosa. Los pajaritos por la pena. No quiero estar acá. Quiero estar con mi papá. Mateo mencoba fokus mengalihkan pikiran Rosa yang tetap ngotot ingin mengakhiri hidupnya. Menyuruh Rosa tidur menenangkan dirinya sejenak. Setelah itu menjelaskan bahwa ayah Rosa mati bukan karena kelompoknya, melainkan pendatang Jerman tersebut telah menyepelekan suku Indian, seolah nyawa mereka pun sama sekali tidak berharga. Mendengar itu dendam Rosa kembali memuncak. Hati dan jiwanya mulai tersulut api amarah, lalu mengutarakan sebuah keinginan kepada Mateo bahwa dia menginginkan sesuatu terjadi kepada keluarga Stefan, yaitu sebuah penderitaan sebelum pada akhirnya kematian menjemput mereka. Justicia. Que el que lo mató le duela. Voy a hablar con mi gente. ¿Qué les va a decir? Que lo mataron con perros. Y de perros se tendrá que tratar. Di keesokan harinya, Rosa didatangi oleh Aurora, wanita tua yang sempat terlihat menarik tali simpul di tengah hutan. Kedatangan Aurora di sana ternyata ditugaskan oleh Mateo untuk membimbing Rosa agar mengenal lebih dalam lagi tentang kekuatan sihir mereka. Di momen itu Aurora menjelaskan bahwa telah lama suku Indian tersisihkan dari tanahnya sendiri sejak kedatangan para pendatang baru, dan hanya kekuatan sihirlah yang dapat melawan ketidakadilan tersebut. Tak lama kemudian, Aurora dan Rosa memulai ritualnya di dalam sebuah gua rahasia. Dan benar saja, di kediamannya istri Stefan mendapati kedua putranya menghilang secara misterius. Bahkan di dalam kamar yang ditemukan hanya 2 ekor anjing peliharaan keluarga Stefan. Franz, Thorsten. Raus! Raus! Malam harinya semua warga beserta wali kota turut membantu mencari kedua bocah tersebut yang bernama Franz dan Thorsten, di mana istri Stefan sangat yakin kedua anaknya telah berubah menjadi 2 ekor anjing peliharaan. Namun Stefan bersikap skeptis dengan keyakinan sang istri. Ia tidak percaya dengan adanya ilmu sihir, santet, dan segala macam jenis ilmu hitam
Akan tetapi sang wali kota membenarkan keyakinan istri Stefan, di mana ia sempat mendengar rumor bahwa orang Indian dapat berubah wujud menjadi hewan, sehingga mereka pun mencurigai Matteo yang dikenal sebagai pemimpin penyihir suku Indian. Und wenn sie jetzt Hunde sind, die aufgetaucht sind. Hör auf damit. Sie haben unsere Kinder nicht in Hunde verwandelt. Alcalde, ¿qué ha escuchado de los perros? Bueno, es lo que escucha todo el mundo, ¿no? ¿Qué dice todo el mundo? Dicen que ellos transforman a la gente en perros y que a veces los perros son ellos. Di keesokan harinya, Matteo ditangkap bersama beberapa orang anggotanya. Ia dipukuli, ditendang, dan dipaksa masuk ke kereta pedati, di mana Rosa berlari dan secara langsung menyaksikan kejadian itu. Sejak penangkapan Matteo, sang wali kota ternyata mulai merasakan ketakutan dan kegelisahan. Ia membayangkan bagaimana jika para penyihir mencelakai kandungan istrinya yang tengah berbadan dua, sehingga mau tak mau sang wali kota harus memenangkan persidangan agar Matteo dan kawan-kawan segera dieksekusi mati. Di keesokan paginya saat persidangan dimulai, Rosa memasuki ruang persidangan dan berdiri di bagian paling depan dengan maksud agar istri Stefan melihat kedatangannya. Wali kota berusaha mendesak Matteo, memaksa agar mengakui perbuatannya yang telah menyihir anak-anak keluarga Stefan menjadi 2 ekor anjing. Namun karena tidak memiliki cukup bukti atas tuduhan tersebut, pada akhirnya persidangan dengan terpaksa harus ditangguhkan. Sore harinya Rosa menjenguk Matteo di dalam penjara lalu bertanya apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Tak ingin sesuatu terjadi dengan gadis kecil itu, Matteo dengan terpaksa menyuruh Rosa agar segera meninggalkan pulau, memintanya untuk tidak meneruskan permainan sihir itu lagi, lalu berpesan agar Rosa membakar rumahnya untuk menghilangkan barang bukti. Secepatnya Rosa pergi ke rumah Matteo sebelum wali kota menggeledah tempat tersebut. Namun setibanya di sana, ia dikagetkan dengan kehadiran 2 ekor anjing Stefan di belakang rumah, lalu mendapati banyak cacing berjatuhan dari atap menggeliat di anak tangga. Penasaran dengan hal itu, Rosa pun memutuskan naik untuk memeriksa lantai atas, di mana ternyata kemunculan cacing tersebut berasal dari bangkai burung yang sudah mulai membusuk. Di sana pun Rosa menemukan sebuah gelang simpul. Tak pikir panjang, ia mengambil gelang itu, lalu melanjutkan membakar rumah tersebut sesuai pesan dari Matteo. Keesokan harinya wali kota ternyata mengikat Matteo dan kawan-kawan di pinggir pantai dalam kondisi punggung mereka penuh dengan luka cambuk. Kandungan garam dari air laut membuat luka mereka semakin terasa perih, yang mana itu adalah upaya dari sang wali kota agar Matteo dan kawan-kawan mau mengakui perbuatannya. Rosa menerobos ke tengah kerumunan berusaha menolong Matteo, namun langkahnya harus dihadang oleh para penjaga. Aurora yang juga berada di sana memberikan isyarat kepada Rosa agar segera ikut bersamanya, di mana ia membawa Rosa masuk dalam hutan untuk melakukan ritual di dekat air terjun dan menyuruh Rosa memakan semacam dedaunan. Segera Rosa pun berjalan menuju ke tengah air terjun. Langkahnya diiringi oleh lirik nyanyian aneh dari Aurora yang secara harafiah itu adalah penyebutan mantra-mantra. Di alam bawah sadarnya Rosa seketika menyadari bahwa saat ini ia sedang berada di dalam gua rahasia, di mana di sana ia menemukan potongan kulit manusia yang telah dijahit satu sama lain. Di suatu hari Rosa mengamati istri sang wali kota berjalan di tengah derasnya hujan. Dari kejauhan diam-diam ia membuntuti dari belakang, lalu menghampiri istri sang wali kota dan mulai berpura-pura sedang membutuhkan tempat berteduh. Me daría techo hasta que se calme. Sí, claro, ponte aquí. De seguro un Adentro. rato. Ketika berhasil diizinkan masuk, saat itulah Rosa mulai beraksi, menyimpan sebuah benda sihir yang dapat mengendalikan keluarga wali kota. Kemudian Aurora mengikat potongan kulit manusia itu ke bagian perut Rosa, yang secara bersamaan tiba-tiba tempat itu dilempari batu oleh Stefan dan anak buahnya, dikarenakan yang mencurigai Rosa terlibat dalam kasus hilangnya putra Stefan. Wenn du damit drin steckst, ich verspreche dir, dann endest du wie dein Vater. Keduanya lalu dibawa ke ruangan pengadilan beserta barang bukti potongan kulit manusia yang dipajang di tengah ruangan sidang. Ketika wali kota menginterogasi mengenai kulit manusia tersebut, jawaban Aurora sulit dimengerti oleh semua orang sehingga persidangan dengan terpaksa harus ditunda.
Keduanya pun lalu dimasukkan ke dalam penjara bersama Matteo dan kawan-kawan. Di sana Matteo memarahi Rosa dikarenakan Rosa tidak mendengar perkataannya. Namun Rosa mengaku bahwa dia telah mempelajari banyak ilmu sihir dari Aurora. Bahkan ia mampu mengendalikan sihirnya meskipun ia sedang berada di dalam penjara. Namun Matteo tetap kecewa dikarenakan wali kota telah merampas potongan kulit tersebut. Sebuah benda aneh yang tak lazim, namun sebenarnya itu adalah sebuah media yang paling penting bagi para penyihir. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Istri wali kota mulai merasakan kesakitan bersamaan dengan perubahan pada perutnya yang telah membusuk, di mana hal itu sebagai pertanda bahwa sihir Rosa mulai bereaksi. Tak lama kemudian sang wali kota masuk ke dalam sel penjara. Dengan wajah memelas pucat pasi, ia meminta bantuan kepada Matteo dengan imbalan kebebasan. Mi mujer está a punto de parir y una infección se la está comiendo viva. Usted me ayuda y ustedes salen de acá. No podemos ayudarte. Awalnya Matteo menolak permintaannya, akan tetapi Rosa menyanggupi dengan mengatakan bahwa dia dapat menolong istri sang wali kota. Bebiaimain, sumayain, bifin. Sesampainya di sana, Rosa segera mengambil benda yang telah ia simpan sebelumnya di rumah sang wali kota. Dan untuk melepaskan ikatan sihir, Matteo membakar benda tersebut. Lalu Rosa mengeluarkan bayi dari perut istri wali kota dengan selamat. Menyadari hal itu, wali kota pun sangat berterima kasih dan berjanji akan segera membebaskan mereka di persidangan berikutnya. Di pagi hari, Stefan dan istrinya mengunjungi wali kota untuk memberikan hadiah berupa mainan patung domba. Namun, itu bukanlah semata-mata hadiah, akan tetapi benda itu merupakan simbol ancaman jika sampai wali kota meloloskan Matteo dan kawan-kawan dari hukuman mati. Niño, es una bendición. Mendapatkan ancaman dari Tuan Stefan, sang wali kota akhirnya tak mau mengingkari janjinya, di mana dalam persidangan wali kota menyatakan barang bukti berupa potongan kulit manusia, yang secara langsung ia mengklaim bahwa itu adalah kulit dari anak-anaknya Tuan Stefan. Por tratarse de piel humana, posiblemente de uno de los niños desaparecidos. Keputusan akhir, Matteo dan kawan-kawan pun resmi dijatuhi hukuman mati. Pasan a paredón. Keputusan itu ternyata mengguncang psikis Matteo hingga membuatnya mendadak mengalami kelumpuhan. Merasa putus asa karena telah dikhianati oleh janji sang wali kota, Matteo lalu menyuruh Rosa membuat racikan racun yang ia simpan di dalam tasnya. Hingga saat kemudian, Matteo meminum racun tersebut dan perlahan-lahan ia pun tewas. Kemudian Rosa menguliti kulit Matteo untuk kemudian dijadikan alat ritual. Sebuah ritual kuno yang dimiliki suku Indian penganut ilmu hitam, di mana ritual tersebut membuat Rosa dapat masuk ke tubuh seekor anjing. Rosa berlari menyelinap ke rumah wali kota sambil menggeram dan menggonggong. Dengan ketakutan, sang wali kota muncul menodongkan senjata, namun ia tahu wujud asli anjing tersebut. Dikarenakan takut, ia pun langsung mengeluarkan Rosa dan kawan-kawan dari penjara. Setelah bebas, Rosa datang ke pemakaman ayahnya. Ia tidur sejenak di atas tanah kuburan, seakan-akan sedang memberitahu sang ayah bahwa dia tak lama lagi akan menuntaskan dendam ayahnya itu.
Di momen itu Rosa mulai merasakan ada sesuatu yang lain dalam dirinya, sebuah kekuatan jahat yang tanpa sadar ia sebenarnya telah mewarisi kekuatan sihir dari Matteo. Terungkap ternyata anak-anak Stefan telah berubah menjadi anjing. Hingga di babak akhir Rosa menggunakan kekuatannya untuk membalaskan dendam sang ayah, menyuruh anak-anak Tuan Stefan pulang untuk menghabisi kedua orang tuanya. Setelah semua berlalu, Rosa menjalani kehidupan bersama warga suku Indian dalam kehidupan damai, bahkan tak lagi mendapatkan gangguan dari warga asing. Kekuatan sihir yang ia miliki membuatnya dinobatkan menjadi pemimpin para penyihir yang secara langsung menggantikan peran Matteo. Ciwun